Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini aku akan reading buat kamu dengan tema orang yang akan datang membawa cinta baru untuk kamu. Nanti akan aku lihatkan ke kamu ciri-ciri dia, siapakah dia, dan alasan dia mendekati kamu apa. Dan nanti akan aku lihatkan juga charm dari zodiak, unsur nama, angka-angka penting, dan poin-poin lain tentang dia yang bisa kamu selidiki gitu ya. Dan seperti biasa di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu tarot yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Jadi bayangkan kisah cinta seperti apa yang ingin kamu bangun bersama dengan dia, dan percaya pada intuisi kamu. Kartu mana yang paling memanggil hati kamu? Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau teman-teman butuh waktu yang lebih lama untuk memilihnya, silakan teman-teman pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, aku sudah letakkan timestamp di bawah. Jadi kamu bisa langsung ke sana dan kita ketemu lagi di kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, akan aku lihatkan di sini orang yang akan membawa cinta untuk kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang. Jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private khusus buat kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang sudah aku letakkan di bagian bawah untuk private reading dengan aku. Dan akan aku lihatkan di sini ya, mengenai siapakah dia. Ciri-cirinya ada Six of Cups, King of Wands, Nine of Coins, ada Strength, dan ada Queen of Wands di sini. Aku rasa di sini ada banyak dari kamu dan dia yang udah kenal sebelumnya. Bisa aja dia di sini teman lama kamu. Mungkin teman sekolah ya, teman kuliah, teman kantor lama yang datang kembali, yang mungkin dulu nggak ada perasaan yang gimana-gimana, tapi kemudian setelah kalian mendewasa ketemu lagi ada perasaan yang berbeda. Atau mungkin dulunya salah satu antara kamu atau dia memendam rasa suka, yang mana baru bisa diwujudkan di pertemuan lagi antara kamu dan dia. Kayak gitu ya. Dan di sini aku rasa kelihatannya memang kamu dan dia ini, kebanyakan dari kamu yang memilih pile pertama ini memang berjodoh ya. Ada King of Wands, ada Queen of Wands di sana yang menandakan bahwa dia ini adalah orang yang sangat ambisius akan hidupnya, macam-macam. Bisa aja dia sangat ambisius tentang karirnya, masa depannya, cita-citanya, dan juga sangat mungkin dia ambisius mengenai hubungannya bersama dengan kamu. Dan dia orang yang sangat pantang menyerah, sangat penuh dengan semangat untuk menuju keberhasilannya. Dan di sini aku rasa kamu bisa menyeimbangi dia sebagai seorang Queen of Wands, seorang ratu yang mana dia di sini sangat mandiri, sangat punya impian yang luar biasa juga, dan dia di sini juga nggak gampang terpengaruh oleh sekitarnya atau dunia luar. Jadi kalau dia sudah punya cita-cita, visi misi, dia akan menggapainya walaupun mungkin banyak orang nggak setuju. Jadi aku rasa di sini perpaduan antara kalian berdua ini akan saling support untuk mengisi kekosongan di hati, mengisi support dari sisi pekerjaan, karir, atau pendidikan, kayak gitu di sini aku lihatnya. Yang mana itu bagus ya, berarti kalian berdua siap bertumbuh menjadi orang yang saling memahami satu sama lain karena sama-sama ambisius dua-duanya. Dan aku rasa di sini dia juga orang yang sudah sangat nyaman tentang dirinya. Jadi di sini nyaman dengan dirinya, nyaman dengan kamu, yakin bahwa kamu adalah orang yang nanti akan bersama dengan dia membangun sebuah kisah yang mana akan ada banyak kejutan di dalamnya. Orang ini juga dia sudah nyaman dengan karirnya, dengan pendidikannya, dia sudah memahami value dirinya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu memang berharap punya pasangan yang sangat tangguh, sangat kuat, dan punya kecenderungan untuk mandiri gitu ya, aku rasa dia akan sangat cocok sama kamu. Dan aku rasa di sini juga dia tipikal orang yang lembut hatinya. Mungkin dari luar dia kelihatan sangat galak, garang, atau sangat kuat gitu ya dari struktur wajahnya, tapi sebenarnya dari sisi hati dia orang yang sangat lembut. Kata-katanya, sikapnya kepada kamu kayak gitu. Dan biasanya pasangan-pasangan yang memiliki kekuatan kartu Strength ini adalah pasangan-pasangan yang memang punya spiritual connection. Bisa di sini adalah soulmate, karmic, atau twin flame bisa.
Ya tapi mudah-mudahan di kasus kamu ini soulmate ya, atau memang pasangan yang sudah memang dijodohkan kayak gitu oleh semesta. Itu sih yang bisa aku lihat di sini mengenai dia, dan aku akan mau ambil beberapa situasi lain tentang dia, mungkin dari bagaimana cara dia datang kepada kamu. Di sini ya ada Knight of Wands, penuh dengan kartu Wands ya, passionate banget. Page of Cups, kemudian ada Air of Coins, lalu di sini ada King of Cups. Bottom decknya King of Coins. Kelihatannya di sini cukup makmur ya orangnya, bahkan mungkin kaya raya, bisa aminin kalau emang itu impian kamu. Aku rasa di sini memang dia ini kalau dari segi usia sebenarnya macam-macam ya, cuma karena di sini ada banyak king, aku rasa usianya 30 ke atas lah ketika nanti pertemuannya dengan kamu. Aku rasa memang dia pekerja keras banget ya, entah dia di sini kerja di perusahaan atau dia punya bisnis atau dia punya perusahaan sendiri gitu ya, apapun itu dia di sini emang pekerja keras banget, bukan anak manja, bukan anak yang sekedar minta uang orang tua. Pokoknya di sini dia bener-bener mengusahakan yang terbaik. Bahkan di sini kalau misalnya dia harus memulai dari nol, jadi ini bener-bener usaha yang dia lakukan, bukan karena warisan orang tua atau gimana, tapi bener-bener dia usahakan sendiri gitu. Dan dia di sini mengerti kekuatannya dalam hal itu, sehingga dia di sini sangat percaya diri, sangat yakin ketika datang kepada kamu. Tapi dia di sini nggak hanya datang dari sisi material atau finansial aja, dia di sini akan membuat kamu nyaman dengan perasaannya, dengan cintanya yang banyak buat kamu. Dan tipikal orang ini adalah orang yang emang sudah mengarungi banyak hal di hidupnya. Jadi di sini karena dia sudah cukup mendewasa, sudah bertumbuh banyak, jadi dia di hubungan ini emang pingin serius sama kamu, aku lihatnya. Dan seorang King of Coins ini selain emang dia punya katakanlah tabungan atau mungkin finansial yang cukup bagus bahkan aku rasa dia juga punya kemampuan yang sangat hebat dari stabilitas dia, dalam artian kemampuan dia untuk setia. Dia sangat tidak bisa menerima cinta segitiga, perselingkuhan dia nggak bisa. Kestabilan emosi dia punya, dan orang ini punya kebaikan hati gitu loh. Jadi tipikal orang yang bisa diajak ngobrol, dia bisa nyaman ngobrol dengan siapapun, dari orang yang mungkin jabatannya sama dengan dia, bahkan dengan orang yang katakanlah punya pekerjaan yang sering diremehkan orang, dia bisa ngobrol tanpa merasa aku paling kaya, paling benar, paling hebat. Enggak, dia di sini punya kebaikan hati itu, dan aku rasa dia pun nanti akan sangat nyaman juga sama kamu di sini. Jadi enak lah diajak ngobrol. Di sini orangnya bukan orang yang kalau aku bilang A ya harus A, enggak kayak gitu. Dia di sini akan sangat bisa kompromi sama kamu, sangat bisa menjadi support sistemnya kamu. Sekali lagi nggak cuma dari finansial, tapi juga mendukung kalau kamu lagi bad mood, di saat kamu lagi ada masalah dia hadir buat kamu, kayak gitu yang aku lihat gitu ya mengenai dia. Dan di sini juga aku rasa setangguh-tangguhnya dia ada sisi manjanya di sini sama kamu. Jadi awal ketemunya itu mungkin kamu tertarik dengan kedewasaan dia, bijaksananya dia, kekuatan dia untuk bangkit. Apalagi kalau kamu mungkin tahu masa lalu dia ini banyak hal terjadilah, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, tapi dia bisa meyakinkan kamu bahwa kamu akan baik-baik aja bersama dengan dia. Dia di sini juga penuh dengan semangat masa muda yang tidak mudah pantang menyerah gitu di sini. Dan mungkin kalaupun di awal-awal kamu di sini menjauhi dia, atau mungkin di sini kamu belum yakin sepenuhnya akan dia, aku rasa dia akan terus-terusan berusaha gimana caranya meyakinkan kamu, bagaimana supaya dia mendapatkan hati kamu di sini. Ya, dari kegigihan dia dan dari romansa yang dia akan bangun bersama dengan kamu. Jadi manja-manjanya, memanjakan kamunya juga gitu di sini. Ingin selalu mendengar kabar kamu dimanapun kamu berada. Dan emang udah setangguh itu sih, dia nggak gampang terombang-ambing situasi, karena dia sudah stabil itu akan dirinya. Aku lihat kayak gitu mengenai dia ya. Itu sih. Dan akan aku lihatkan juga di sini orang setangguh ini
alasan dia apa datang kepada kamu, atau apa hal baik di kamu yang membuat dia yakin untuk bersama dengan kamu. Ada Chariot, ada Seven of Cups, ada Hierophant, Page of Swords, ada Eight of Pentacles. Oh, yang menyamakan antara kamu dan dia di sini adalah Eight of Pentacles. Sama-sama pekerja keras. Jadi sangat mungkin kamu dan dia ini memang tipikal orang yang harus banget punya kesibukan, punya karir, punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari sana, membangun stabilitas finansial juga di sana. Jadi itu yang membuat dia tertarik sama kamu. Kamu bukan tipikal orang yang manja-manja, menye-menye gitu ya, cuma sekedar minta doang, tapi enggak, kamu di sini mengusahakan mengukir prestasi kamu sendiri, dan dia menghargai itu. Dia melihat ketangguhan kamu di sana. Dan juga di sini emang kamu tipikal pejuang banget ya. Kamu seperti seorang panglima perang, yang dimana kamu di sini selalu punya arah tujuan di hidup kamu. Kamu ingin menuju ke arah sana, maka kamu akan tetap berjalan di sana. Walaupun mungkin ada kerikil, ada batu, ada badai, kamu akan tetap berjalan di jalan kamu, yang mana kamu tahu itu jalan terbaik kamu, itu jalan yang benar, membahagiakan banyak orang. Kamu akan stay di sana, akan terus melaju gitu di sana. Walaupun mungkin kadang kendaraan kamu tersendat, kadang ada godaan, gangguan, tapi kamu akan terus ke sana, dan itu yang dia hargai tentang kamu. Dan karena di sini kamu punya impian yang juga banyak, dan kamu di sini nggak sekedar mimpi tapi menggapainya, dia melihat ke situ, ke arah itu. Jadi dianya tangguh, dia melihat kamu tangguh, energinya match gitu, nyambung gitu energinya. Dan mungkin kamu di sini ada banyak yang bisa jadi adalah tulang punggung keluarga, atau kalaupun tidak, kamu di sini benar-benar ingin mandiri. Kamu nggak mau lagi menyusahkan orang tua kamu. Minimal di sini kamu kalau mau beli sesuatu, mau jajan, beli baju, tas, udah nggak lagi ngerepotin orang tua. Bahkan kamu di sini mikir kalau bisa aku yang bantu orang tua aku. Itu yang membuat dia di sini sangat tertarik sama kamu. Dan dia juga melihat bahwa kamu tipikal orang yang cukup religius, percaya akan Tuhan. Kamu juga mungkin di sini banyak yang menjalankan norma-norma agama sebagaimana agama yang kamu yakini, dan dia menghargai itu juga. Dan dia juga melihat sebetulnya mungkin antara kamu dan dia di sini ada perbedaan agama, bisa sih, atau mungkin perbedaan suku, perbedaan latar belakang, tapi dia melihat bahwa ada banyak hal tentang kamu yang ingin dia gali lebih. Dibandingkan melihat perbedaan itu, dia ingin menyatukan persamaan antara kamu dan dia, gitu sih. Dan dia juga melihat bahwa kamu itu orang yang selalu ingin belajar banyak hal baru, selalu ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, ingin tahu banyak informasi gitu loh. Di sini dia juga melihat kamu cerdas, kamu orang yang selalu ingin, nggak mau percaya pada satu informasi tapi menggali informasi. Katanya A, ada kejadian ini, nah kamu ingin confirm apakah betul. Kamu mencari informasi dari si B, si C, si D gitu. Di sini dia kagum dengan kecerdasan kamu dan semangat kamu untuk belajar banyak hal baru. Aku lihat kayak gitu di sini. Jadi itulah kenapa dia tertarik sama kamu. Dan aku mau lihat beberapa hal lainnya mengenai hubungan kamu dan dia ya. Ada Inner Temple, ada Lemuria, ada Acacia. Aku rasa di sini memang bisa aku katakan banyak dari teman-teman yang memilih hal ini memang berjodoh ya sama dia. Mudah-mudahan aja, aminin, ini hubungan yang nanti sampai ke pernikahan, sampai nanti kalian berdua menua bersama, sampai nanti kalian kembali ke Tuhan gitu ya di sini. Mudah-mudahan, karena aku lihat memang antara kamu dan dia ini seperti cerminan gitu loh ya. Jadi ada banyak kesamaannya, ada bedanya, tapi ada banyak kesamaan yang bisa kalian berdua ambil. Dan memang ada, tadi kan aku bilang ya, ada kemungkinannya hubungan kalian berdua ini memang spiritual connection ya. Jadi memang terhubung jiwanya. Bisa jadi memang kamu dan dia ini ketika pertama ketemu itu deket, ngerasa deket banget. Bisa jadi, nggak semua tapi bisa jadi kamu dan dia ini emang sudah saling kenal
Mungkin bukan di kehidupan yang sekarang, bisa aja di kehidupan sebelumnya. Jadi ada perasaan nyaman sama dia yang gak terjelaskan walaupun mungkin baru ketemu. Jadi itu yang membuat koneksinya sangat kuat antara kamu dan dia. Dan di sini kamu dan dia emang pekerja keras banget sehingga membuat kondisi hubungan ini menjadi sangat nyaman, sangat indah. Dari sisi perasaan, dari sisi hati, mungkin nanti kalian berdua akan membangun rumah yang nyaman di sana. Mungkin bukan rumah yang sangat mewah, tapi sangat nyaman buat ditinggali kamu dan dia. Jadi menciptakan surga di bumi, di dunia ini dari perasaan yang nyaman dan rumah yang nyaman itu tadi. Dan ya di sini aku lihat juga hubungan ini akan dibimbing. Kalian berdua mungkin akan melalui masa-masa yang bahagia, iya. Mungkin nanti akan ada kejadian yang berliku, iya. Tapi kalian berdua sama-sama percaya bahwa selama kalian berdua saling support, saling percaya, tidak mencederai kepercayaan masing-masing, maka hubungan ini akan baik-baik aja. Karena kalian emang pekerja keras banget, jadi nggak mau menyia-nyiakan segala usaha yang sudah kalian bangun untuk utuhnya hubungan ini. Dan aku rasa memang hubungan ini nanti akan pelan-pelan menuju ke tingkat yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Memang nggak selalu mudah ya, ingat nggak selalu mudah, tapi dari kejadian yang terjadi yang nggak mengenakan itu, kalian akan sama-sama menikmati, oh begini prosesnya, oh begini saling supportnya, oh begini caraku memahami dia, bagaimana cara dia memahami kamu, kayak gitu. Di sini itu yang bisa aku lihat mengenai hubungan kamu dan dia. Dan aku akan lihatkan juga beberapa charm buat hubungan ini ya. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Pisces, Gemini, Leo, Scorpio, Taurus, dan Aquarius. Kemudian di sini akan aku lihatkan juga dari unsur nama, bisa unsur nama kamu, bisa unsur nama dia. Ada Y, A, M, E, I, H, J, O, dan T. Kemudian ini ada beberapa tanggal penting, atau ini adalah angka penting yang hanya kamu dan dia yang paham angka-angka ini ya. 25, 21, 15, 10, 1, 27, 22, 2, 23, dan 17. Kemudian akan aku lihatkan beberapa ciri lainnya dia. Aku akan lihat. Oke, kurang beberapa lainnya. Oke, kartu ini mengkonfirmasi kartu di Hierophant tadi ya. Aku kan cerita ada kemungkinannya beda agama, beda suku, beda budaya, tapi juga di sini bisa jadi kemungkinannya bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, dan dia punya kebijaksanaannya dia. Karena dia di sini selalu percaya bahwa semua yang dia lakukan atau semua yang dia alami memang sudah garis takdirnya, termasuk pertemuannya bersama dengan kamu. Gitu. Dan di sini orangnya kreatif ya. Penuh dengan ide-ide yang jitu, penuh dengan ide-ide yang selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Makanya di sini dia sangat besar peluang kemungkinannya buat sukses, buat makmur dari finansial, buat membahagiakan kamu di hubungan ini. Jadi terlalu punya ide untuk membahagiakan kamu gitu. Selain mengenai karir ya, kelihatannya di sini dia punya klub bola favorit, macem-macem di sini. Bisa aja ya Liverpool, Juventus, atau apapun itulah. Aku kurang ngerti bola, tapi bisa jadi dia sangat sayang dengan tim itu, dan kalau lagi ada pertandingan bola itu situasi yang nggak boleh diganggu gitu. Ya mohon pengertian dari kamu gitu ya. Dan kelihatannya juga dia di sini sangat rapi orangnya, tipikal orang yang lebih suka pakaian-pakaian yang lebih ke kemeja atau kaos polo, sesuatu yang lebih kelihatan formal atau semi formal. Dia lebih suka penampilan yang demikian. Kemudian di sini apa lagi? Ada kemungkinan beberapa di antara dia ini kerjanya di bidang pendidikan, entah guru, dosen, atau mungkin tutor ya, atau mungkin pokoknya pekerjaan yang dekat hubungannya dengan dunia pendidikan atau pengajaran seperti itu di sini.
Kemudian di sini ada kemungkinan juga pekerjaan dia berhubungan dengan pelayanan kepada orang. Jadi mungkin di sini customer service, atau mungkin pramugari, pramugara, atau mungkin juga yang lainnya lah yang berhubungan dengan melayani orang. Nakes juga bisa ya, tenaga kesehatan juga bisa. Pokoknya di sini yang melayani kebutuhan atau memberikan jasa kepada orang lain juga bisa. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang akan datang membawa cinta buat kamu. Semoga banyak afirmasi positif yang nanti akan terjadi di hubungan kamu dan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, akan aku lihatkan di sini orang yang akan membawa cinta buat kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin hasil yang lebih private, khusus buat kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang aku letakkan di bawah. Oke? Dan akan aku lihatkan di sini siapakah dia, siapakah orang ini, ya. Ada Four of Coins, ada Five of Swords, ada Ace of Coin, the High Priestess, Four of Cups. Ini menarik. Jadi orang ini kelihatannya sudah lama memendam rasa ke kamu. Mungkin aja di sini dianya emang belum pede buat datang, atau mungkin beberapa waktu lalu kamu masih ada hubungan dengan seseorang, atau mungkin dia tahu kamu sedang jatuh cinta dengan orang lain gitu. Makanya dia di sini belum berani buat bilang hal tersebut. Dan bisa jadi saat kamu mendengarkan reading ini, si orang ini masih menyimpan rasa. Jadi kayak maju nggak ya, bilang nggak ya gitu, perjuangin nggak ya, itu sih yang aku lihat di sini. Tapi di sini aku lihat juga bahwa dia ini kadang kelihatannya dia ini ada di dekat kamu ya, bukan orang yang terlalu jauh dari kamu, mungkin orang yang udah kayak kamu kenal. Tapi intinya sih kelihatannya dia sering mengerti dan memahami bahwa kadang kamu sedih, kadang kamu terluka, dan kalaupun dia di sini membersamai kamu ketika kamu lagi ada hubungan dengan orang lain, kadang dia ikut sedih kalau misalnya kamunya lagi terluka karena si orang itu atau pacar kamu itu gitu ya, dan dia bersedih untuk itu. Kelihatannya sih ada beberapa yang si orang ini adalah friendzone gitu loh sama kamu kelihatannya, tapi juga nggak selalu sih. Bisa aja dia orang baru yang mana ketika baru datang melihat kamu atau kenal sama kamu, dia nggak langsung berani menyatakan, tapi di-keep dulu, disimpan dulu, karena mungkin ada suatu hal yang masih sangat dia pikirkan mengenai perasaannya. Tapi aku lihat pada akhirnya di momen yang sangat tepat, dia pada akhirnya berani untuk menyatakan perasaannya kepada kamu. Dan kenapa dia cukup lambat? Kelihatannya kalau aku baca dari koin di sini ya, emang tipikal orang yang pergerakannya itu lambat. Tapi lambat di sini bukan karena dia kelemar-kelemar atau malas-malasan, enggak. Memang tipikal dia seperti itu. Jadi orang ini harus hati-hati, pelan-pelan. Kenapa? Karena dia nggak mau salah langkah, salah pilih, salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena orang ini emang udah serius. Dia bukan tipikal orang yang ketika pacaran atau memulai hubungan itu ya udah kita coba aja, atau ya udah kita having fun dulu deh. Enggak, dia tipikal yang emang serius mengenai perasaannya. Jadi ketika dia benar-benar datang kepada kamu, dia akan memberikan banyak perhatian, banyak cinta, banyak waktu buat kamu, dan dia ingin memastikan bahwa kamulah memang orang yang tepat gitu, yang saling match perasaannya, saling bersinergi, saling support masing-masing, itu yang dia harapkan. Dan di sini tipikal orang yang Ace of Coins biasanya setia, kebanyakan setia, dan dia kurang bisa menerima cinta segitiga, sangat tidak bisa menerima prinsipnya. Dia bisa menemani kamu dalam hal apapun, tapi kalau sudah ada orang ketiga yang memang benar-benar hadir dengan bukti yang jelas, dia akan langsung cut off hubungannya gitu di sini. Dan di sini aku juga lihat bahwa dia ini bisa jadi orang yang nggak banyak ngobrol atau mungkin nggak banyak omong, tapi prestasinya luar biasa. Dia nggak banyak
mengumbar janji, mengumbar aku bisa ini, aku bisa itu, aku prestasiku ini, aku punya itu, enggak. Tapi dia punya kedewasaan sikap, dia punya sesuatu tentang dirinya yang bisa jadi membuat dia disegani, cukup populer, dan banyak orang respect atau menghormati dia. Walaupun mungkin dia masih pegawai yang belum setinggi itu jabatannya, tapi banyak orang menghargai dan menghormati dia karena memang dia punya kecerdasan dia sendiri. Cerdas, punya kewibawaan, punya keanggunan kalau ini perempuan, dan ya banyak yang segen lah sama dia gitu. Dan mungkin kamu nanti bisa merasakan aura itu ketika kamu semakin dekat sama dia. Tapi dia tipikal orang yang cukup menyenangkan, jadi nggak cuma serius banget, tapi juga bisa diajak having fun, playful gitulah ya di sini. Dan juga tipikal orang yang agak susah move on, tapi sekalinya dia move on, dia akan pure ngasih perhatiannya sama kamu. Dan aku rasa di sini dia tipikal yang akan sangat menjaga kamu sih di sini. Jadi kalau dia udah yakin bahwa kamulah pilihannya, maka dia nggak akan lirik sana sini lagi. Dia akan benar-benar fokus, ya udah hanya kamu gitu. Tapi juga kamu harus ingat bahwa ketika dia bersama kamu itu nggak bisa 24 jam dalam seminggu full buat kamu, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga ya, dia punya dunianya, mungkin dia harus mengejar pendidikannya, dia harus membangun karirnya, harus menjaga koneksinya dengan rekan kerja, sahabat, keluarga. Jadi ya dia minta pengertian atau mungkin meminta kedewasaan dari kamu. Kalau lagi waktunya bareng kamu, dia akan full buat kamu. Ketika ada waktunya dia harus membangun sesuatu di luar hubungan cinta, dia minta pengertian dari kamu untuk hadir di pertemuan-pertemuan keluarga atau dengan rekan kerjanya kayak gitu. Dan akan aku lihatkan juga sih beberapa poin lain tentang dia ya. Ada Knight of Swords, ada the Devil, ada the Lovers, ada Seven of Swords. Iya, jadi dia ini bisa aku bilang sekalinya dia menyerahkan hati dan kepercayaannya sama kamu, maka dia akan serahkan. Bottom decknya Seven of Cups, dia akan serahkan. Dia akan sangat bucin sih kelihatannya sama kamu di sini. Iya. Tapi juga hati-hati dengan karakter orang seperti ini. Dia bisa sangat bucin sama kamu, tapi juga sekalinya di sini kamu mengkhianati kepercayaan dia, maka dia di sini bisa langsung cut off gitu loh, nggak lanjut lagi hubungannya sama kamu gitu. Kalau misalnya itu melukai idealismenya dia, misalnya diselingkuh, kamu selingkuh gitu, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang bagi dia krusial gitu ya, sangat penting gitu di sini. Dia juga orang yang sangat cerdas, pantang menyerah. Makanya di sini kalau dia sudah cukup lama menyimpan rasa sama kamu, dia terus-terusan berjuang demi bisa mendapatkan perhatian dari kamu gitu di sini. Dan aku rasa memang hubungan ini akan sangat nyaman sih kalau the Lovers ini bisa aja kamu dan dia menjadi hubungan cinta yang saling bersahabat. Jadi romansanya ada, romantisnya ada, tapi juga antara kamu dan dia menjadi sahabat yang mana kamu dan dia bisa saling support, saling menjaga, bisa menjadi diri sendiri gitulah di sini tanpa harus pakai topeng gitu ya untuk menikmati hubungan ini. Dan iya, hati-hati kalau misalnya dia di sini setia, jangan main-main dengan kesetiaannya. Dia sangat percaya sama kamu, jangan main-main dengan kepercayaan yang dia kasih ke kamu. Karena tipikal dia kalau sekali aja kamu melukai prinsip terdalamnya dia, ya udah dia agak sulit memaafkan kondisi itu gitu di sini. Itu sih emang cerdas sih orangnya gitu, pantang menyerah juga. Dan iya, dia punya banyak impian terutama mengenai hubungannya dengan kamu. Walaupun mungkin awalnya dia merasa bahwa hubungan dengan kamu ini kayaknya nggak mungkin, kayaknya susah mendapatkan hati kamu, tapi pada akhirnya dia punya keberanian untuk datang kepada kamu dan serius mengenai perasaannya kepada kamu. Dan akan aku lihatkan di sini apa alasan dia untuk menyukai kamu atau apa hal baik tentang kamu yang membuat dia jatuh cinta ya. Di sini ada Three of Pentacles,
ada Three of Cups, Page of Cups, ada Four of Wands, dan Knight of Cups. Bagi dia kamu itu menggemaskan, kamu sangat cute, manja-manjanya kamu, lucu-lucunya kamu gitu di sini. Itu yang membuat dia tertarik, dan dia merasa yakin bahwa bersama dengan kamu dia bisa menunjukkan sisi ingin dimanja tanpa dia harus merasa malu kayak gitu di sini ya. Dan aku rasa emang dia membawa keseriusan di hubungan ini. Ketika dia bersama dengan kamu, dia kan lama nih pergerakannya karena dia emang udah memikirkan seserius pernikahan. Makanya di sini dia nggak mau salah salah langkah atau salah memilih pasangan, karena goalnya dia memang menikah. Gitu di sini. Aku rasa juga dia tipe kalau yang kalau misalnya kamu emang punya keseriusan yang sama, kayak iya aku juga kalau pacaran emang pinginnya serius ke pernikahan, maka dia akan sangat senang untuk memulai ini bersama dengan kamu. Dan biasanya kalau pasangan-pasangan yang udah seserius ini sejak awal emang sudah akan mengenalkan dunia masing-masing, keluarga masing-masing gitu ya. Jadi jangan kaget gitu di sini. Dan aku rasa emang dia melihat bahwa kamu itu adalah istri idaman atau suami idaman gitu ya, yang emang sudah lama dia nantikan gitu di sini. Dan dia juga melihat bahwa kamu itu orang yang romantis, enak buat diajak ngobrol. Kadang-kadang kamu drama, tapi dia masih sanggup mengatasi dramanya kamu gitu ya. Dan aku rasa dia juga pada akhirnya yakin untuk bersama kamu karena dia merasa yakin bahwa kamulah orang yang bisa jadi partner ya, untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Saling bertumbuh, saling menjaga, saling support. Kalau ada masalah saling gimana caranya masalah selesai, bukannya saling tuduh-tuduhan, salah kamu gitu. Dan di sini dia percaya namanya pernikahan itu adalah kerjasama dua orang membangun satu tujuan yang sama. Nah, dia percaya bahwa kamulah orang itu yang bisa dia ajak kerjasama kayak gitu. Dan dia merasa bahwa bersama dengan kamu bisa menjadi sahabatnya dia juga, yang mana dia bisa berkeluh kesah, menjadi diri dia seutuhnya, nggak pakai topeng. Dia pun juga melihat bahwa kamu sangat pure, sangat menjadi diri kamu, ya itulah kamu, baik buruknya kamu, lucu-lucunya, bodoh-bodohnya, unik-uniknya, aneh-anehnya, ya itulah kamu seutuhnya yang bisa dia terima. Dan dia berharap kamu pun juga akan menerima dia, segala baik buruknya dia, kurang-kurangnya, dablek-dableknya gitu ya. Dia berharap kamu bisa menerima itu semua. Kayak gitu sih yang membuat dia pada akhirnya suka sama kamu. Dan aku akan lihatkan juga beberapa poin lainnya ya mengenai hubungan ini. Ada birthing a new age, ada Akasha, take a break. Oke, kalau aku lihat di oracle-nya ya, hubungan ini memang sangat prospek sih. Sangat prospek, apalagi kalau kamu dan dia sama-sama sudah punya persiapan yang matang, kedewasaan pemikiran, dan punya kelogisan bahwa ya hubungan cinta nggak selalu kemana-mana berdua 24 jam seminggu gitu ya. Intinya adalah bahwa selama kamu dan dia punya tujuan yang sama, value yang sama, visi misi yang sama, maka semua akan baik-baik aja. Dan ini bisa menjadi sebuah hubungan baru yang nggak terduga sebelumnya, ternyata bisa aja terjadi, bisa diperjuangkan, bisa diusahakan, dan mudah-mudahan menuju seperti apa yang kalian berdua harapkan. Dan di sini juga kelihatannya hubungan ini memang akan mengalami fase pertumbuhan, dimana memang akan ada banyak kebahagiaan, hal-hal menyenangkan datang. Tapi juga namanya hubungan cinta pasti akan ada problem, akan ada ujian, akan ada masalah, baik mungkin antara kamu dan dia, atau mungkin ada faktor eksternal yang emang harus diberesin gitu di sini. Tapi tenang aja, aku rasa di sini selama kamu dan dia bisa saling support, saling dewasa menghadapi masalah, maka naik tangganya ini akan lebih enak gitu, akan lebih ringan langkahnya. Tapi yang namanya naik tangga
kadang nggak selalu mudah, tapi selama kalian berdua sama-sama saling percaya, maka akan baik-baik aja gitu hubungan antara kamu dan dia. Kemudian ini ada take a break. Mengenai hubungan ini sih emang dibawa santai aja, terutama kalau misalnya kamu tipikal orang yang ayo cepat, sesegera mungkin lamaran, secepat mungkin menikah. Nah, sementara dia kan tipikal yang emang pelan-pelan aja, dinikmatin aja. Dia ingin melihat dulu bagaimana karakteristik kamu, bagaimana keluarga kamu menerima dia, bagaimana cara kamu menghadapi masalah, kontrol emosi kamu sebaik apa. Dia pingin tahu itu semua, makanya mungkin dia butuh waktu untuk menuju ke jenjang ini. Sementara mungkin kamunya ingin secepat mungkin gitu, tapi ya tinggal gimana obrolan kamu dan dia sih gitu. Jadi ya dibawa santai aja sih hubungan ini. Kadang kamu nggak harus berlari. Kalau misalnya kamu melihat teman-teman kamu ada yang sudah menikah atau mungkin baru kenal 3 bulan sudah menikah, ya itu adalah fasenya teman kamu. Sementara kamu dan dia punya perjalanan kamu sendiri, punya petualangan kalian sendiri, yang mana mungkin timingnya nggak secepat mereka, tapi selama saling menikmati momen itu, aku rasa akan baik-baik aja. Selama dia emang ada keseriusan ke arah sana, dinikmatin aja setiap momennya, setiap pertumbuhannya, setiap pelajaran yang kalian dapatkan berdua. Gitu sih aku lihatnya di sini. Dan ya akan aku lihatkan juga di sini beberapa charm untuk kamu dan dia. Ini adalah zodiak. Bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa ya. Di sini ada Capricorn, Cancer, Aries, Virgo, Libra, Sagittarius. Kemudian akan aku lihatkan di sini unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada F, J, B, W, S, E, L, dan A. Kemudian di sini ada beberapa angka atau tanggal spesial antara kamu dan dia, atau angka-angka yang hanya kamu pahami antara kamu dan dia gitu. 8, 7, 16, 5, 10, 3, 15, 23, 13, dan 29. Dan akan aku ambilkan beberapa poin lain tentang dia ya. Aku nggak lihat kebanyakan. Oke. Kebanyakan, sorry. Kemungkinan dia pakai kacamata ya, entah kamu atau dia pakai kacamata, yang mana ya kemungkinan dia cerdas atau emang waktunya pakai kacamata aja. Dan di sini ada kemungkinan antara kamu atau dia sangat suka dengan K-pop. Mungkin kalian berdua akan punya momen nonton konser K-pop di Jakarta atau di kota mana gitu ya. Jadi itu sih. Atau mungkin kalian berdua fandom atau punya grup yang sama barangkali. Kemudian di sini aku lihat juga dia tipikal orang yang suka bercanda, walaupun emang dia punya keseriusan, tapi dia bisa enak diajak bercanda. Orangnya lucu, orangnya seru gitu ya, fun untuk diajak ngobrol apa aja. Kemudian di sini aku lihat juga kalian berdua atau dia suka wisata kuliner atau mungkin mencoba beberapa kuliner baru, tapi preferensi rasa makanan yang dia suka lebih kepada gurih dibandingkan manis gitu. Dan ada kemungkinan bidang pekerjaan dia dekat dengan bidang pendidikan. Bisa aja guru, dosen, atau mungkin tutor, atau mungkin apapun bidang pekerjaan yang dekat dengan pendidikan. Kemudian di sini seperti sudah aku jelaskan tadi, antara kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang saling romantis, tapi juga bisa menjadi sahabat yang seru-seruan, yang saling terbuka dalam banyak hal, yang udah nggak pakai topeng lagi gitu ya. Dan itu akan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan. Kemudian di sini preferensi warna dia lebih kepada coklat, mungkin warna baju, sepatu, tas dia lebih condong ke warna-warna gelap, terutama warna-warna tanah gitu ya. Kemudian di sini ada kemungkinan dia datang dari kota kecil atau pedesaan, atau mungkin masa kecilnya dia di kota kecil, atau mungkin dia di sini punya impian suatu saat nanti kalau sudah usia-usia senja ingin
tinggal di wilayah yang lebih ke arah pedesaan yang masih hijau, masih asri dibandingkan di perkotaan besar. Jadi itu yang bisa aku lihat teman-teman mengenai orang baru yang akan membawa cinta buat kamu. Semoga banyak afirmasi positif di sini yang bisa kamu dapatkan, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, karena aku lihatkan di sini orang baru yang akan membawa cinta buat kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, karena aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang. Jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, khusus buat kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang aku letakkan di bawah untuk private reading bersamaku, oke? Dan akan aku lihatkan di sini. Siapakah dia? Siapakah orang ini? Ciri-cirinya: The Sun, Ten of Swords, Nine of Cups, Three of Cups, Seven of Coins. Aku rasa dia ini deket sama kamu. Kelihatannya nggak jauh-jauh dari sektor pertemanan kamu. Atau bisa jadi orang ini adalah temannya teman kamu gitu. Jadi proses awal ketemunya bisa aja dari sana. Dan kalau misalnya aku lihat dari sifatnya, dia ini memang tipikal orang yang punya banyak teman. Jadi kelihatannya ekstrovert, kelihatannya ya, ekstrovert dan sangat mingle dengan sahabat-sahabatnya, yang bisa jadi itu jadi jalan pertemuan kamu dan dia. Dan aku lihat di sini ada kemungkinannya sebagian dari teman-teman di sini pernah ada konflik atau mungkin nggak enak-enak perasaan ke dia. Mungkin dia pernah menarik perhatian kamu dengan sesuatu yang menurut dia lucu, tapi menurut kamu nggak lucu. Jadi menurut kamu kayak apa sih gitu, ganggu gitu. Padahal mungkin itu cara pendekatan dia yang mungkin agak salah langkah aja. Mungkin karena dia ngerasa masih canggung sama kamu, masih malu-malu, masih belum tahu bagaimana cara nge-treat kamu yang bener gimana gitu. Tapi aku lihat dia ini tipikal orang yang memang optimis banget, terutama dalam hal menarik, atau mungkin di sini supaya kamu tertarik sama dia. Jadi caranya untuk menarik perhatian kamu lah, intinya kayak gitu, pantang menyerah. Tipikal orangnya seru ya, fun memang, dan sangat optimis akan hidupnya. Jadi kalau misalnya ini berhubungan dengan bidang pekerjaan, sangat mungkin dia di sini punya bidang pekerjaan yang kreatif dan pekerjaan yang mungkin cukup menguras tenaga gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya aku hubungkan dengan love life antara kamu dan dia memang tipikal orang yang akan membawa banyak kebahagiaan, keseruan di hidup kamu. Walaupun mungkin memang ada ya mungkin ada sedikit konflik lah awal-awalnya, tapi lebih karena belum ketemu aja gimana cara atau metode yang tepat untuk saling mendekatkan diri masing-masing kayak gitu di sini. Dan juga di sini aku rasa dia cukup sabar mengenai pergerakan yang dia lakukan kepada kamu, terutama kalau misalnya kamu di sini ada sedikit penolakan di awal. Dia cukup sabarlah menunggu kamu. Dan selagi menunggu kamu itu, dia juga masih mencari banyak informasi tentang kamu. Apa hal-hal baik tentang kamu, apa sisi-sisi lain kamu yang mungkin dia belum tahu. Dan dia merancang strategi yang lebih baik lagi untuk proses pendekatannya dengan kamu, atau proses mengenal lebih jauh kamu supaya kamunya lebih nyaman. Karena di sini dia sebetulnya tipikal orang yang nggak enakan ya. Jadi kalau misalnya dia menyadari bahwa kamu itu agak dingin, agak acuh karena mungkin strategi yang dia lakukan di awal-awal itu salah, dia akan berusaha memperbaiki gimana caranya supaya membuat kamu itu lebih nyaman buat ngobrol, buat ketemu, buat saling ya percayalah. Sampai nanti mungkin kamu akan melihat ketulusan dia, melihat kebaikan dia untuk memulai hubungan ini pada akhirnya. Kayak gitu yang bisa aku lihat di sini mengenai dia. Sabar sih di sini memang tipikal orang yang sangat sabar. Sabar menghadapi situasi, sabar menghadapi kamu juga gitu di sini. Jadi ya mudah-mudahan aja kalau kamu emang tipikal orang yang pingin banget punya pasangan yang sabar, mudah-mudahan dia di sini memang menjadi pasangan yang ideal buat kamu. Tapi perkara apakah kamu nanti akan nyaman sama dia tergantung pergerakan dia sih di sini. Tapi dia pun aku rasa
emang sudah di tahap yang dia nyaman tentang dirinya, cuma mungkin masih agak awkward aja sama proses menuju kenal kamu itu gitu di sini. Dan aku akan minta informasi yang lebih lagi tentang dia di sini. Siapakah dia atau bagaimana cara dia mendekati kamu? Ada Ace of Wands, ya, si pantang menyerah. Ada The Hangman. Oke. Ada The Death. Oke, ada Eight of Swords. Bottomnya Page of Cups. Aku rasa gini, bisa jadi dia memang orang baru yang masih agak canggung sama kamu, tapi kalau aku lihat dari sebaran kartu ini, bisa aja ada kemungkinan dia orang lama yang datang lagi di hidup kamu. Dan kelihatannya memang dulu pernah ada masalah, bisa aja dia mantan kamu yang dulu putusnya, ya ada sesuatu yang kamu rasa harus ada perubahan kalau memang hubungan ini pingin lanjut lagi ke arah yang lebih serius. Dan kelihatannya kalau emang dia ini orang lama yang pernah berkonflik sama kamu, dia akan melakukan banyak perubahan di sini. Jadi dia datang lagi dalam versi yang jauh lebih baik. Kenapa dia pada akhirnya balik sama kamu atau tetap tertuju sama kamu walaupun mungkin awal-awalnya kamu sangat cuek sama dia, sangat mengabaikan dia, tapi kenapa dia kekeh sama kamu? Karena dia menyadari bahwa pada akhirnya sejauh apapun dia pergi atau mungkin dia mencoba dengan yang lain-lain mengenai kisah cinta, tapi pada akhirnya ya kamulah orang itu, kamulah orang yang paling bisa dia yakin, bisa dia percaya untuk hal yang lebih besar, lebih serius, lebih butuh tenaga dan motivasi untuk membangunnya. Dan dia percaya orang itu ya cuma kamu gitu loh. Makanya di sini dia pantang menyerah buat meyakinkan kamu, ayo aku sudah berubah, atau ayo mungkin aku di awal ketemu sama kamu caraku salah tapi aku sudah memperbaikinya dan aku bener-bener pengen serius sama kamu gitu di sini. Makanya dia di sini kekeh itu pantang menyerah ya, gigih berusaha terus mencoba, karena pada akhirnya yang dia tuju ya kamu gitu loh di sini. Pada akhirnya yang dia ambisin atau pada akhirnya ya tujuan dia kamu, cita-cita dia mengenai love life itu ya kamu gitu loh di sini. Yang bisa aku baca mengenai dia. Dan aku rasa memang pengorbanan dia cukup banyak di sini. Pengorbanan dia buat menunggu kamu, pengorbanan dia buat meyakinkan kamu, bahkan mungkin dengan dinginnya sikap kamu, penolakan kamu yang mungkin kamu masih belum percaya sepenuhnya ke dia, belum yakin sepenuhnya ke dia. Tapi pada akhirnya ya semua terserah kepada kamu sih. Apakah pada akhirnya romansa itu terbangun kembali atau tidak, semua terserah kepada kamu. Kan ceritanya ini orang yang membawa cinta buat kamu, pada akhirnya kamu terima atau kamu tolak ya terserah kepada kamu sih. Yang aku lihat seperti itu ya teman-teman di sini. Tapi ya mudah-mudahan sih kalau emang sebelumnya ada sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman sama dia, semoga aja dengan perubahan dia ini ya kamu bisa cocok. Tapi kalaupun pada akhirnya perubahan yang dia janjikan ke kamu ini kamu lihat masih kurang, atau walah katanya berubah tapi ternyata sama-sama aja, ya keputusan di tangan kamu. Apakah kamu akan menerima cinta dia ataukah gimana gitu ya. Begitu teman-teman. Dan akan aku lihatkan di sini apa sih kualitas atau hal baik di kamu yang membuat dia ini suka atau mungkin bersedia kembali lagi ke kamu. Ada Ace of Swords, ada Seven of Pentacles, ini dua kartu yang sama. Ada The World, ya pantesan. Ada The Fool dan ada Queen of Pentacles. Sekarang aku mulai paham kenapa pada akhirnya dia ingin bersama dengan kamu walaupun kamu tolak-tolakin atau kamu cuek-cuekin, dia pingin balik lagi karena dia melihat adanya kenyamanan yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Dia di sini di sepanjang hidupnya bisa jadi ada masalah terjadi, dia menghadapi hal-hal yang cukup berat dan kamu di sini hadir. Mungkin kamu nggak sadar, tapi hadirnya kamu itu menyembuhkan banyak luka batin di hatinya dia. Makanya di sini walaupun mungkin dia sudah mencoba dengan yang lain-lain, tapi pada akhirnya ya kamulah tempat yang paling nyaman buat hatinya, buat dia bersandar, buat dia berkeluh kesah, dan buat dia
bisa menjadi versi terbaiknya ya dia lakukan buat kamu gitu loh di sini, selain buat dirinya sendiri ya. Dan dia juga melihat di sini bahwa dia belajar banyak hal, terutama sabar. Dia belajar banyak mengenai kesabaran dari kamu, bahwa kadang ada hal-hal di dunia ini yang emang harus sabar menunggu, harus sabar menanti, harus sabar belajar banyak hal-hal baru kayak gitu. Dia melihatnya dari kamu di sini, dan dia juga melihat bahwa kamu adalah orang yang berani buat mengambil keputusan, orang yang berani buat memulai sebuah perjalanan baru atau memulai sebuah usaha apapun itu yang baru, walaupun mungkin kamu di sini diremehkan orang, atau mungkin kamu di sini punya bekal yang sedikit, tapi kamu yakin buat memulai langkah baru. Dan itu yang dia suka dari kamu, keberanian kamu. Dan juga di sini aku lihat dia menilai kamu sebagai orang yang cerdas, ambisius juga, penuh dengan tanggung jawab, dan kamu memang tipikal orang yang mandiri banget ya. Kalau aku lihat di sini ada banyak dari kamu di sini yang nggak mau ngerepotin orang lain, bahkan banyak dari kamu yang nggak mau ngerepotin orang tua kamu. Padahal mungkin ya tanggung jawab orang tua kamu, tapi kamu ngerasa kayak ya aku sudah besar, aku udah bisa kerja, bisa mencari nafkah, ya aku harus berusaha gitu di sini. Ace of Swords dengan kecerdasan kamu, dan memang pada akhirnya dia melihat kamulah dunianya dia, sumber kebahagiaan dia, dan dia melihat bahwa kamu adalah tipikal orang yang memang sudah bahagia dengan jalannya kamu. Kamu di sini sudah bahagia dengan fisik kamu, kamu sudah nyaman dengan hidup kamu, kamu sudah nggak lagi terlalu banyak iri dengan kehidupan orang lain. Kamu di sini yakin bahwa ya Tuhan mentakdirkan kamu dengan segala perjalanan kamu, nyaman-nyamannya, enak-enaknya, sedih-sedihnya, salah-salahnya. Kamu sudah bisa menerima itu semua. Kamu sudah sangat mendewasa di sana, dan kedewasaan pikir kamu inilah yang membuat dia merasa bahwa nggak banyak orang yang sedewasa kamu, sepengertian kamu, seluar biasa ini gitu. Makanya dia cukup sabar untuk menunggu jawaban dari kamu dan berjuang buat meyakinkan kamu. Tapi tetap ya, pada akhirnya keputusan di tangan kamu, mau terima ataukah tidak, kayak gitu di sini. Dan aku akan lihat juga sih dari oracle ini mengenai kisah kamu bersama dengan dia. Apakah ada pesan-pesan buat kamu di sini? Ada transformation, Akasha. 3 pile ini ada Akasha ya, berarti mudah-mudahan sih tiga-tiganya ada sesuatu yang bagus ya di pesan-pesan kali ini. Oke, kalau aku lihat di sini memang hubungan ini penuh dengan perubahan. Ya, ada kartu The Death di sini. Kartu ini bercerita banyak mengenai transformasi, perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pernah berbuat kesalahan, ya namanya manusia pernah salah. Tapi kalau ada perubahan yang terjadi dan bisa dibuktikan bahwa memang ada pihak yang mau berubah, maka ya transformasi itu bisa saja terjadi. Seperti gambaran di kartu ini, pada akhirnya dari kesalahan-kesalahan itu kalau bisa belajar, kalau bisa mengambil hal terbaik dari kesalahan itu, maka bisa menjadi sebuah tahap di mana hubungan ini atau dia menjadi orang yang lebih baik memang. Jadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih mengerti harus mengambil keputusan apa, nggak egois lagi kayak gitu di sini. Itu sih. Jadi ya pada akhirnya terserah kamu sekali lagi mau memahami perubahan ini atau gimana. Dan ada Akasha di sini. Aku rasa di hubungan ini memang akan ada pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan, perubahan kadang nggak enak, tapi ya harus dihadapi kalau memang pada akhirnya kamu akan bersama dengan dia gitu loh di sini maksudku. Jadi dengan semua hal yang sudah terjadi, aku rasa hubungan ini memang akan naik tingkat ke arah yang lebih baik, dan aku rasa goal atau tujuan antara kamu dan dia ini udah sama pada akhirnya. Jadi perubahan yang terjadi ini membuat tujuannya sama, visi misinya sama, lebih mengerti cara menghadapi masing-masing, dan saling support gitu loh menuju tujuan yang sama itu.
Emang naik tangga nggak selalu mudah, tapi dengan adanya support, saling pengertian, saling kompromi, aku rasa ini akan menjadi hubungan yang bisa menuju ke tujuan yang seperti kamu harapkan bersama dengan dia gitu. Dan di sini ada don't deem to fit in, tapi jangan dipaksakan ya pada akhirnya. Dan juga di sini kalau misalnya kamu setuju, sepakat buat memulai hubungan bersama dengan dia, entah dia orang baru atau orang lama yang kembali lagi, jangan terlalu sering membandingkan hubungan cinta kamu dengan hubungan cinta orang lain, karena pasti beda kisah, beda ujian, beda masalah, beda orang juga pastinya. Jadi jangan terlalu banyak membandingkan ke orang lain, baik yang berhasil ataupun yang gagal gitu ya. Dan di sini pun misalnya kamu melihat perubahan di dia, kamu jangan sampai di sini meredupkan diri kamu atau menurunkan value kamu hanya demi kamu ingin bersama dengan dia. Kalau memang kamu merasa bahwa kayaknya dia belum berubah seperti apa yang kamu harapkan, atau value dia belum sama seperti value kamu, dan kamunya nggak mau turun ke energi yang lebih rendah, ya jangan dipaksakan. Jadi kamu yang bisa merasakan, kamu nyaman gak dengan dia, kamu nyaman gak dengan sikapnya, kamu nyaman gak dengan perubahan yang dia bawa. Jadi kalau memang kamu merasa selaras, ya silahkan maju. Tapi kalaupun kamu ngerasa, duh kayaknya belum deh, jangan dipaksakan. Intinya seperti itu ya teman-teman di sini. Dan aku akan lihatkan dari charm, akan aku lihat dari zodiak dulu di sini. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, bisa sun, moon, rising di sini ya. Ada Virgo, Aquarius, Leo, Aries, Capricorn, Taurus. Dan ini ada beberapa unsur nama, bisa unsur nama kamu, bisa unsur namanya dia. Ada N, D, K, U, I, Z, X. Ini iya, mengkonfirmasi bisa jadi sebagian, nggak semua ya. Sebagian dari kamu yang memilih file ini bisa aja mantan kamu kembali lagi gitu, orang lama kembali lagi. Ada H. Kemudian ini adalah beberapa tanggal penting atau angka yang hanya kamu dan dia yang memahaminya. Angka-angka atau tanggal-tanggal ini 13, 14, 19, 11, 20, 21, 24, 3, dan 9. Dan aku akan ambil beberapa poin tentang dia yang bisa jadi ini pertanda bisa jadi dia. Oke, aku nggak lihat. Oke, dia ini kelihatannya suka makanan yang lebih ke fast food ya, atau mungkin dianya nggak bisa masak sehingga dia lebih memilih makan di luar dibandingkan masak gitu, terutama makanan-makanan yang ya fast food begitulah ya, pizza, burger, begitu-begitu. Tapi aku lihat di sini dia tipikal orang yang penyayang sebetulnya. Dan sebetulnya juga dia ini sudah ada impian suatu saat nanti pengen punya anak, yang mana dia akan sangat senang kalau suatu saat menjadi seorang ayah atau seorang ibu, yang mana nanti dia akan punya peran penting di sana, yang dia sudah membayangkan seneng deh kalau misalnya aku punya anak gitu di sini. Penyayang sih di sini, penyayang, punya compassion atau rasa kasih sayang yang sangat besar. Aku lihat juga di sini kelihatannya dia tipikal orang yang religius. Dia di sini sangat percaya akan Tuhan, cukup taat beragama atau sangat taat beragama, sering berdoa, dan bisa jadi kamu adalah bagian dari doa-doanya kayak gitu di sini. Ada lambang angel di sini, sangat mungkin memang hubungan ini bukan hubungan yang mudah. Jadi mungkin kalau kamu bandingkan dengan teman-teman kamu, bisa jadi hubungan kamu ini memang cukup menantang gitu ya. Tapi aku rasa kalau memang jodoh nggak akan kemana. Mau sejauh apapun dia pergi atau sejauh apapun kamu menghindar, kalau emang jodoh akan ada jalannya. Tapi ingat, jangan dipaksa. Harus ada kenyamanan di sana. Harus ada trust atau percaya gitu. Dan aku lihat dia juga orang yang sangat dermawan, sangat baik hati. Mungkin dia di sini sangat senang membantu orang lain, ngasih sumbangan, ngasih sedekah gitu ya, baik mungkin berupa uang atau mungkin tenaga, pikiran, membantu banyak orang di luar sana gitu.
Jadi itu salah satu kebaikan hatinya. Aku rasa di sini mungkin dia juga punya suara yang bagus, pinter nyanyi, mungkin dia tergabung dalam band, atau mungkin dia punya pekerjaan sampingan sebagai wedding singer, atau mungkin penyanyi di kafe, penyanyi pernikahan seperti itu. Dan ya pokoknya di sini kemungkinannya suara dia bagus dan menenangkan. Ada kemungkinan juga dia di sini cukup populer, tapi populernya dia di sini lebih kepada bahwa dia mungkin punya jenjang karir yang bagus, bisnis dia sukses, atau dia sangat cerdas. Jadi populernya di sini memang populer karena dia punya kewibawaannya dia sendiri gitu di sini. Dia cukup fun dan cukup disegani banyak orang gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang membawa cinta buat kamu. Semoga aja ada banyak hal positif yang bisa kamu ambil dan kamu afirmasikan dalam doa-doa kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.